langsung aja disambut talk show bersama Uin Syahada Kota Padang Sidempuan. Dan di malam hari ini rekan Aram sudah hadir di studio kita narasumber kita rekan Aram. Langsung aja Pak disapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bang Fadli. Iya, di sini ada Bapak Ali Sahdona Siregar ya Bapak ya. Iya betul Bang Fadli. Iya. Jadi di malam hari ini gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi gimana tadi perjalanan dari rumah ya mungkin ya Bapak ke studio? Iya, tadi semangat juga dari rumah kan. Iya. Pas sampai di Ek Tampang itu hujan deras itu. Alhamdulillah masih sampai ke sini, nggak sampai basah-basah sih Bang Fadli. Iya. Semoga ini ya Bapak ya, curahan hujan yang mengenai tubuh menjadi amal jariah untuk Bapak ya, untuk memberikan ilmu di malam hari ini. Amin. Gitu ya. Menjadi pahala gitu ya Bapak ya. Iya. Jadi di malam hari ini tema kita apa nih Bapak? Indahnya berkomunikasi secara Islami. Wah, jadi ini dia rekan sama kita di malam hari ini. Bagaimana sih indahnya komunikasi secara Islami? Nanti kita bahas ya rekan ya. Tapi sebelumnya Pak ditanya-tanya dulu sedikit. Ini Bapak Ali Sahdona Siregar ini basicnya apa sih Bapak? Saya kalau kuliahnya itu S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Iya. Dan alhamdulillah di S2 juga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Iya. Jadi memang di Aceh itu konsennya lebih kepada komunikasi Islamnya Bang Fadli. Iya. Jadi kajian-kajian sejarah tentang komunikasi Nabi itu banyak kita dapatkan di sana. Karena memang banyak ahli-ahli komunikasi Islam di sana Bang Fadli. Makanya sampai sekarang di kampus UIN Syahada itu, di prodi KPI dan dakwah itu, kita lebih banyak membahas komunikasi Islam. Oke. Jadi di sana yang dibawakan adalah komunikasi Islam gitu Iya. Bapak ya. Wah, keren ya rekan-rekan. Jadi udah ahlinya nih kita datangkan untuk membahas tentang indahnya komunikasi Islam. Iya. Gitu ya Bapak ya. Itu terkait dengan latar belakang dan basic dari Bapak Ali ya Bapak ya. Iya. Jadi di sini Fadli mau nanya sih Bapak ya. Tadi kita udah bahas tema, sudah bahas tentang komunikasi juga. Jadi apa sih Bapak komunikasi Islam itu? Dan apa beda komunikasi Islam itu dengan komunikasi yang biasa yang kita lakukan? Baik, Bang Fadli, sebetulnya kalau komunikasi itu kan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi dalam Islam itu istilahnya bukan komunikasi sebetulnya, tapi dia tawasul. Tawasul itu adanya hubungan, adanya ketersambungan antara satu orang dengan orang yang lain. Gitu. Istilah yang sering kita dengar mungkin silaturahim itu adanya hubungan kasih sayang antara seseorang dengan orang lain ya. Nah, lalu kemudian belakangan karena komunikasi itu lebih populer, maka kita menggunakan istilah komunikasi itu, tapi kemudian syarat dengan nilai-nilai keislaman Bang Fadli. Maka kemudian komunikasi Islam ini sesungguhnya istilah yang masih baru ini. Kalau dulu disebut dengan dakwah saja, tapi belakangan karena komunikasi ini sudah banyak sering digunakan orang, udah populer istilah ini, maka kita menggunakan komunikasi Islami. Apa bedanya Bang Fadli? Kalau secara teori sebetulnya yang punya teori itu komunikasi umum, komunikasi yang lahir dari ilmuwan barat itu Bang Fadli. Tapi belakangan ini karena ada nilai estetis, nilai-nilai keindahan dalam komunikasi Islam itu, maka kita mencoba mengejar itu Bang Fadli. Nah, yang menjadi kelebihan komunikasi Islam ini, dia syarat dengan nilai, lalu kemudian syarat dengan etika. Banyak hal-hal yang ada dalam teori komunikasi umum, tapi kemudian tidak bisa dipakai dalam komunikasi Islami Bang Fadli. Nah, bedanya ya saya pikir secara teori kita tetap memakai komunikasi umum yang ada dari barat itu, tapi kemudian kita membubuhi itu, menambahkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau kita rujuk nanti dengan sejarah-sejarah Nabi, itu amat banyak itu peristiwa komunikasi yang ditunjukkan Nabi. Bahkan kalau kita manusia biasa nih Bang Fadli,
bukan seperti mereka itu. Udah seharusnya kita marah, tapi Nabi belum tentu marah itu. Nah, belum tentu marah ya. Dia masih bersikap tenang, lalu kemudian menyampaikan bahasa yang sama. Paling itu yang menjadi perbedaannya Bang Fadli, komunikasi biasa dengan komunikasi Islami. Oke, jadi kalau misalnya komunikasi itu sebenarnya intinya Pak adalah bahasa serapan dari bahasa Inggris yang communication gitu ya Pak ya. Iya, iya. Kemudian tapi di Islam jadi Kita pakai istilah kita itu pakai kan. istilah itu, tapi kita tambahkan nilai-nilai sesuai dengan nilai Islami dan juga etika Islami gitu ya Bapak Iya, ya. iya. Wah, jadi mungkin kayak kata Bapak tadi, salah satu komunikasi yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya kan. Iya, iya. Kita nggak tahu kapan Rasulullah marah dari komunikasinya gitu ya Bapak Iya, ya. iya. Tapi di komunikasi yang umum pasti ada untuk marah gitu ya Bapak Iya, ya. Atau mungkin komunikasi dari yang ribut antara dua orang gitu ya. Iya, iya. Itu termasuk komunikasi juga nggak sih? Misalnya ada tetangga yang saling cekcok gitu Bapak, itu termasuk komunikasi juga? Sebetulnya itu komunikasi, tapi terkadang juga Bang Fadli susah dibedakan itu. Iya. Mana yang berbicara, mana yang berkomunikasi kan gitu. Iya benar-benar. Tapi terkadang kita menemukan orang yang berbicara, tapi mereka itu sesungguhnya tidak berkomunikasi. Artinya kalau orang yang berantem itu kan sesungguhnya mereka dengan emosional mengungkapkan perasaannya. Bisa saja yang lain itu tidak mendengar kan gitu. Iya, Mereka asik saling bicara aja gitu kan. Saling asik membela diri masing-masing gitu ya Bapak ya. Iya. Oke, jadi belum tentu komunikasi karena Belum tidak tentu ada komunikasi mereka itu ya. tidak ada feedback yang jelas gitu ya Bapak. Iya, ya. iya, iya. Oke deh, jadi itu dia rekan FM ya terkait dengan beda komunikasi biasa atau umum dengan komunikasi Islam. Bedanya ada di etika dan nilai ya Bapak Iya, ya. iya. Jadi Fadli boleh tahu nggak nih Bapak, apa sih etika atau nilai ataupun nilai-nilai yang ditanamkan dalam komunikasi Islam itu gitu? Iya. Nilai apa saja gitu Pak, atau etika apa saja yang perlu di komunikasi Islam? Kalau Harjani Hepni bilang itu Bang Fadli, dia ahli komunikasi Islam, dia menyebutkan bahwa ada semangat keramahan, ada semangat kedamaian, ada semangat keselamatan dalam komunikasi Islam itu. Nah, maka semestinya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita sedang mendoakan dia supaya selamat gitu ya. Dalam salah satu contohnya menjadi kebiasaan kita itu kan sebagai umat muslim, ketika kita berjumpa dengan orang lain mengulurkan tangan dan berjabat tangan gitu ya. Tapi sesungguhnya yang saya pahami, karena ini dalam konteks komunikasi Bang Fadli ya, anjuran sebarkan salam dan sambung silaturahmi yang disebutkan Rasul itu adalah ucapan yang secara tulus dari hati kita kepada orang lain. Ketika kita berjumpa sama dia, Assalamualaikum, saya mendoakan agar kamu selamat gitu Bang Fadli. Nah, kira-kira begitu yang saya pahami Bang Fadli. Kalau semangat kedamaian itu, semangat mengucapkan keselamatan kepada orang lain, inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan dari komunikasi Islam. Kita berkomunikasi dengan orang itu secara tulus. Kita ingin memberi kepada dia perubahan. Nah, itu semangatnya Bang Fadli menurut saya. Iya, jadi yang perlu ditanamkan adalah nilai-nilai semangat kedamaian dan semangat keselamatan gitu ya Pak ya. Yang pasti harus ramah juga kan. Harus tentu dengan tutur sapa yang baik, kemudian ya pengucapan katanya itu dengan cara yang lemah lembut. Nah, iya Bang Fadli. Sehingga yang dengarkan juga lah jadi tentram, tenang, damai gitu ya Bang ya. Iya. Aduh, karena ini untuk komunikasi Islamnya ya rekan-rekan ya, ada nilai-nilai yang terkandung dalam komunikasi Islam yang tidak boleh kita lepaskan ya Bapak ya. Iya. Supaya kita juga selamat dunia akhirat gitu ya Bapak. Iya, betul itu Bang Fadli. Dalam satu hadis Rasul disebutkan itu tidak ada seorang pun yang berusaha mengefektifkan perkataannya itu sehingga apa yang disebutkannya kepada orang lain dilakukannya. Maka bagi orang yang mengkomunikasikan itu tadi diberi ganjaran kebaikan itu Bang Fadli. Nanti sampai akhirat itu diberi balasan yang berlipat ganda juga. Maka
ada tanggung jawab itu dalam komunikasi Islam itu disebutkan oleh Harjani ini ada tanggung jawab dunia akhirat ketika kita berkomunikasi Bang Fadli. Jadi tidak boleh itu kita asal keluar saja dari mulut lalu kemudian kita lepas kata-kata itu, tidak boleh. Karena ada pepatah juga ya Bapak ya, mulutmu harimau. Iya, betul. Yang ada kata-kata lebih tajam daripada ini senjata apapun gitu ya Pak ya. Karena lebih menyakitkan, karena berbekas gitu di hati ketika kita melontarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain gitu ya Pak ya. Jadi itu ingat kenapa komunikasi yang kayak gitu yang nggak baik dibatasi ya. Karena dipertanggungjawabin dunia akhirat itu ya. Akhirat itu Bang Fadli. Nggak asal ceplos saja, nggak boleh kan? Iya benar. Jadi rekan FM, jangan lupa ya, ingat etika dan nilai-nilai saat berkomunikasi agar kita selamat dunia akhirat. Biasakan komunikasi yang membuat hati orang lain senang gitu ya Bapak ya. Iya. Wah, jadi alhamdulillah, masya Allah kita dapat ilmu yang berkah di malam hari ini rekan FM. Jadi kita break dulu sejenak rekan FM, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di sesi kedua. Jadi stay tune terus di 105 FM, Your Lifestyle. Number one radio pada selingkuhan, 105 FM. Ya rekan FM, kembali lagi Fadli dan narasumber kita menyapa ruang dengar Anda. Dan kita lanjutkan kembali untuk pembahasan kita di malam hari ini rekan FM. Langsung aja Fadli tanyakan untuk narasumber kita tentang komunikasi yang negatif menurut pandangan Islam nih rekan-rekan. Jadi langsung aja ya Pak ya, bagaimana sih komunikasi yang negatif yang tidak diperbolehkan dalam Islam gitu Pak? Ya, komunikasi negatif itu kan komunikasi yang tidak seharusnya disampaikan ke orang itu Pak. Karena bisa saja nanti akan menimbulkan sakit hati, kemudian akan menimbulkan pertikaian. Di antara contoh-contohnya itu misalnya kita mencela orang lain, tentu ini komunikasi yang dilarang dalam agama Islam. Dalam satu firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencela, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain. Maka tidak boleh kita mencela orang lain itu, apalagi menyebut dengan sebutan yang tidak pantas Bang Fadli. Ya kita sebut dia dengan sebutan yang lain yang tidak seharusnya. Maka ini pun ya di pemilu yang lalu kita rasakan itu kan, ada gelar-gelar yang disebutkan kepada orang-orang tertentu itu kan, padahal itu panggilan yang tidak baik. Maka dalam Islam ini merupakan komunikasi negatif. Oke Pak. Di sini kita misalnya konteksnya bercanda gitu ya Bapak ya. Iya. Bercanda yang gitu. Misalnya ada nih kan biasa nih di kalangan anak muda gitu ya Bapak. Iya. Yang pemuda-pemudi yang generasi apalah gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita menuntut teman kita dengan sebutan-sebutan yang kurang pantas gitu. Iya. Tapi teman kita fine-fine aja, dia nggak ada masalah, nggak apa-apa gitu. Apakah itu termasuk komunikasi negatif gitu Bapak? Kita kasih nama dia misalnya nama-nama yang kurang pantas gitu Bapak. Iya. Ya kalau secara etis ya normalnya juga normatifnya ya tidak boleh juga kita panggil dia dengan panggilan yang buruk itu tadi. Karena panggilan itu tidak harus dibuat ke dia kan, meskipun dia tidak merasa tersinggung, dia tidak merasa sakit hati kan. Tapi tetap saja kalau etikanya itu secara Islam tidak boleh, kecuali kita beri gelar yang memang disenanginya. Karena dalam kebiasaan Rasul juga sering itu kan, dia memanggil orang itu bukan dengan nama aslinya Bang Fadli. Misalnya besannya itu Abu Bakar, mertuanya itu Abu Bakar, itu kan sebetulnya bukan itu namanya, tapi karena dia senang dengan mertuanya itu, lalu kemudian dia menyebutkan gelar yang permanen kepada mertuanya itu, dan itu masih kita ingat sampai hari ini. Maka kalau misalnya kita sedang bercanda, bersendagura sama kawan-kawan, jangan sampai kita sampaikan lakop atau gelar-gelar yang buruk, gelar yang buruk, karena bisa saja itu
ketika kita yang bilang tidak apa-apa, nanti kalau orang lain yang bilang kan sakit hati juga ya Bang Fadli kan. Nah, apalagi yang tiba-tiba yang nggak dikenal bilang yang sama gitu ya. Apalagi misalnya yang lebih muda dari dia bilang kan itu kan bisa saja sakit hati dia. Yang memulainya kan kita tadi kan. Nah, itu kira-kira Bang Fadli. Jadi kesannya menyebarkan efek negatif gitu ya Pak ya. Kalau kita oke lah dia fine-fine aja, tapi kalau orang lain belum tentu juga gitu ya Pak ya. Jadi menjagakan itu sebaiknya gitu ya Pak ya, karena tidak sesuai dengan etika. Jadi buat adik-adik ya, yang terutama yang ada di asrama tuh ya, yang mendengarkan mungkin di malam hari ini, jangan kasih gelar yang nggak baik ya, apalagi sama ustazah atau ustadznya ya kan. Kayak dulu masa SMP ya. Tapi juga keingat pernah kasih nama-nama untuk guru yang kurang disukain. Itu jahat banget tuh ya. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, astagfirullah. Oke deh, jadi buat adik-adik dimanapun Anda berada, kasihlah nama-nama yang baik untuk teman, saudara maupun guru-guru kita gitu ya Pak ya. Jangan dibuat lagi yang nggak bagus-bagus gitu kan, kasih gelar-gelar yang nggak bagus ya. Kalau ada teman panggil aja Toke gitu supaya dia jadi orang kaya kan. Kasih gelar yang bagus. Oke deh. Itu dia dengan FM ya, terkait dengan perkara hal-hal yang negatif yang dilarang atau yang tidak boleh kita tiru karena FM. Jadi kasihlah nama-nama yang baik gitu ya Pak ya. Selain daripada itu masih ada Pak selain pemberian gelar yang buruk gitu? Iya, ada satu fenomena itu dalam Islam Bang Fadli. Untuk mengatakan yang baik itu tidak boleh dengan cara yang buruk ternyata. Ya tidak boleh itu kan, karena ada satu peristiwa itu Bang Fadli, ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun itu menjumpai Fir'aun. Nah, terkenal itu Fir'aun itu Bang Fadli kan, dia orangnya kasar, kemudian sombong, merasa diri paling kaya, paling berkuasa, semuanya lah sama dia kan, bahkan dia berani mengaku bahwa dia Tuhan. Jelaskan dalam surah Toha itu ayat 44, kalian jumpai dulu Musa dan Harun, si Fir'aun itu sesungguhnya dia sudah melampaui batas itu. Nah, dan sampaikanlah sama dia perkataan yang lemah lembut. Nah, kan itu poinnya. Sampaikanlah sama dia perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia takut dan tergugah. Nah, mudah-mudahan dia takut dan tergugah. Artinya dalam Islam ini untuk menyampaikan sesuatu yang baik tentulah dengan cara-cara yang baik. Kalau ada orang yang menyampaikan dakwah itu dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang buruk, dengan cara-cara yang arogan, misalnya sweeping dan sebagainya, tentu itu tidak komunikasi yang dicerminkan dalam Islam ya. Maka lakukanlah sesuatu yang paling baik untuk menyampaikan kebaikan itu, karena memang kebaikan itu akan sampai ketika disampaikan dengan cara-cara yang paling baik Bang Fadli. Jadi itu dia rekan-rekan ya, harus digarisbawahi ya. Walaupun kita menyampaikan hal yang baik harus dengan cara yang baik juga ya. Jangan menyampaikan hal yang baik dengan cara yang buruk ya rekan-rekan ya. Jadi hati-hati nih buat rekan-rekan dalam berkomunikasinya juga dijaga etika dan nilainya. Jadi itu dia rekan-rekan tentang ucapan-ucapan negatif yang tidak boleh kita lakukan ya. Tidak boleh kita lakukan rekan-rekan. Dan di sini pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Bagaimana sih tata cara berkomunikasi yang baik dalam Islam? Iya, baik. Tata cara berkomunikasi yang baik dalam Islam itu yang pertama, kita mengucapkan salam itu memang betul-betul tulus dari dalam hati kita, bahwa ada ungkapan keselamatan terhadap lawan bicara kita Bang Fadli ya. Kemudian sampaikanlah dengan bahasa yang santun, sopan, memilih kata-kata memang yang bisa mengangkat derajat dan martabat lawan bicara kita. Jangan sampai itu merendahkan dia, apalagi mencela. Kemudian Bang Fadli, kalau dalam Islam itu berbicara mestilah dengan cara yang sopan, kemudian santun. Ya kalau orang tua misalnya yang kita lawan itu berbicara, sampaikanlah
tutur sapa yang mulia terhadap mereka itu. Karena sesungguhnya dengan itu ada rasa kesenangan tersendiri itu pada diri mereka lawan bicara kita. Kemudian ketika kita berkomunikasi itu Bang Fadli, meskinya kita menghindari perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang mencela, kemudian perkataan yang menyakiti orang lain, ya. Itu sudah dicontohkan itu dalam salah satu surah dalam Al-Isra, disebutkan bahwa perkataan saja itu adalah sebuah perkataan yang buruk, konon lagi kita melampaui perkataan yang lebih kasar daripada itu. Padahal sesungguhnya kan kalau dilihat konteks itu kan hanya sebatas membantah gitu kan. Menyela, tidak sampai membantah, kita menyela. Artinya ada penolakan Bang Fadli kan, tidak sampai melawan dan sebagainya. Itu pun tidak boleh dalam Islam. Artinya kalau ya mau melawan tentu harus dengan bahasa dan cara-cara yang baik. Lalu kemudian setiap kita berkomunikasi itu upayakanlah supaya komunikasi yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dengan itulah kemudian komunikasi Islam itu akan terjaga. Komunikasi Islam itu akan memberi keramahan, kedamaian, dan keselamatan bagi kita Bang Fadli. Iya, jadi itu dia rekan FM ya, beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk melakukan komunikasi Islam ya Bapak ya. Iya. Secara Islami. Jadi tadi Fadli sempat ini banget ya, Fadli sempat kepikiran gitu, bilang aja nggak boleh gitu ya Bapak ya, tidak boleh dalam Islam. Apalagi lebih dari kata itu ya Pak ya. Karena soalnya kata itu hanya untuk menyela, nggak bisa gitu ya Pak ya. Nggak mau gitu ya kan. Tapi itu juga udah dilarang dari dalam Islam, berarti kita harus lebih santun lagi ya Bapak ya. Kalau misalnya kita santun itu Bang. Iya, kalau misalnya kita mau menolak sesuatu gitu ya Pak ya, mungkin dengan kalimat maaf ya aku nggak bisa, mungkin gitu ya Bapak ya. Waduh, jadi itu rekan FM perlu kita perbaiki ke depannya ya rekan FM ya. Misalnya kalau disuruh mama ya. Iya, kalau disuruh mama ya langsung ngomong udah gitu. Seharusnya iya gitu kan. Itu biar enak. Aduh mak, lagi sibuk aku mak, tolonglah adik lu juga suruh mama gitu. Iya. Aduh, jadi itu yang perlu diperbaiki tuh rekan FM. Jadi atur tuh kata-katanya ya, diatur bahasanya, diatur komunikasinya agar lebih damai lagi. Kan kalau kita misalnya berkomunikasi secara baik kayaknya aduh mak, maaf ya mak, lagi sibuk aku, suruh adik, jadi kan selamat ya Pak ya, nggak jadi kena gitu, nggak jadi kena rotan gitu doang. Jadi itu dia dengan FM ya yang perlu kita ambil nilai-nilai komunikasi dalam Islamnya. Jadi biasakan ini jangan cuma didengarkan rekan FM, tapi diaplikasikan juga ya Pak ya. Harapannya begitu Bang Pan. Iya. Jadi kedepannya moga-moga ilmu yang diberikan Bapak Ali dapat kita aplikasikan dalam kehidupan, dan semoga ilmunya ini menjadi berkah kepada Bapak Ali ya. Jadi itu dia rekan-rekan pembahasan tentang bagaimana indahnya komunikasi secara Islami. Jadi di sini sebelum kita tutup ini Bapak boleh dong dikasih kesimpulan, pesan ataupun saran untuk rekan FM supaya menjaga komunikasinya tentunya gitu. Ya, baik. Ya, malam ini yang menjadi kesimpulan dari pembahasan kita dalam komunikasi Islam itu, meskilah komunikasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau berbicara ajaran Islam itu tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita lihatlah bagaimana cara Nabi berkomunikasi. Nabi itu ya ketika orang berjumpa, berkomunikasi dengan dia, orang itu akan larut pada komunikasi yang disampaikan. Ya
karena nggak kitanya itu di situ. Bagaimana kemudian kita masih tetap tenang, masih bisa dengan bahasa yang santun. Tapi dalam kondisi perang kadang-kadang, terkadang itu dalam kondisi terancam, tapi Nabi tetap melakukan itu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang santun. Tutur katanya dijaga, sopan santunnya tetap tidak terabaikan. Maka rekan Raul FM pada malam hari ini yang menjadi satu prinsip bagi kita dalam berkomunikasi itu, kita perlu membiasakan diri untuk berkomunikasi secara baik. Ini masih dalam prinsip-prinsip yang umum saja. Nanti kalau kita kupas beberapa komunikasi negatif yang seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaan dan kita tidak anggap salah, banyak itu kan. Nah, misalnya dengan menyebutkan nama-nama hewan ketika memarahi orang kan. Nah, mestinya itu hal-hal yang perlu kita jauhi dan kita biasakan itu supaya berkomunikasi itu ya memang sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW. Dengan itulah kemudian kita akan mendapatkan keramahan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan keselamatan dari komunikasi yang kita lakukan itu. Perlu kita ingat bahwa komunikasi yang kita lakukan itu kalau nilainya baik lalu kemudian dikerjakan orang, kita akan dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau nilainya buruk lalu kemudian dikerjakan orang, sama juga kita akan berdosa, gitu kan. Maka ini perlu kita jaga bersama-sama rekan Raul FM yang kami banggakan. Dalam berkomunikasi itu ada tanggung jawab antara diri kita dengan lawan bicara, antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tiga sisi ini tidak pernah terlepas dari komunikasi Islam. Begitu Bapak. Iya, jadi itu dia rekan ya pesan dan saran dari Bapak Ahli Syahbana kepada kita semua. Jadi semoga hal ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan ya rekan-rekan ya, dan menjadi bekal kita menuju akhirat nantinya ya Bapak ya. Jadi karena waktu sudah mendekati informasi pukul 21, itu artinya kita harus menutup edisi talkshow kali ini rekan-rekan. Namun jangan khawatir ya rekan-rekan ya. Sebelumnya Fadli juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan-rekan. Dan kepada Allah kita berdua mohon ampun ya Bapak ya. Iya. Apabila ada kalimat yang salah yang mungkin tidak disengaja rekan-rekan. Akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.